kita kembali lagi. Nah, di video kali ini gue bakal membahas perintah dasar Linux lagi guys, yang bernama cp. Nah, jadi cp ini gunanya buat apa sih kan? Nah, langsung aja di sini nggak usah lama-lama ya, kita langsung ke pembahasan. Nah, jadi gue bakal visualisasikan dulu ya ke kalian, karena ini berguna buat yang masih pemula guys. Jadi kalau misalkan di sini gue open folder ya. Nah, untuk Linux yang gue pakai di sini gue pakai Kali ya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai Linux yang lain itu bisa aja guys. Oke, tidak masalah, no problem. Oke, langsung aja. Pertama di sini gue bakal buat sebuah folder ya. Ini misalkan gue kasih nama tes. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau copy si tes ini, kita tinggal klik kanan di Linux-nya ya kan, pakai mouse kita copy. Misalkan kita mau taruh di download, kita tinggal buka folder download, kemudian tinggal kita paste. Nah, itu kurang mainstream guys, terlalu gampang. Oke. Nah, kemudian di sini gue punya contoh lagi ya. Misalkan di sini gue punya file. Ini gue bikin dulu pakai mousepad ya. Nah, kalau di Windows ini namanya Notepad guys. Cuma kalau di Linux dia namanya mousepad. Nah, misalkan gue tulis asal aja, gue save ya. Terus gue taruh di depan kayak tadi pas gue bikin folder, gue kasih nama tes kuy, anjay. Nah, oke, gue save. Nah, ini udah ada ya filenya. Nah, misalkan kalau kita mau copy, itu kita tinggal klik kanan ya, copy. Misalkan gue mau taruh di download ya, paste. Nah, gitu, simple kan? Nah, tadi yang barusan gue jelasin itu visualisasinya guys, buat kalian yang masih pemula, oke? Nah, jadi gue langsung aja pada intinya, perintah cp itu digunakan untuk mengcopy sebuah folder atau sebuah file ya. Oke? Nah, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke terminal. Oke, di sini gue udah buka terminal ya kan. Nah, di sini bakal gue zoom ya biar kalian jelas ya kan. Jadi nontonnya itu nggak harus 720p guys. Oke. Nah, kayak gini lah ya. Nah, pertama di sini gue pengen ngejelasin ke kalian, jadi cp itu apaan sih ya kan. Nah, cp itu adalah artinya copy guys. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, kalian udah paham lah ya copy kayak gini. Nah, langsung aja di sini kita mulai ke prakteknya. Nah, jadi pertama-tama di sini gue mau tadi yang download gue delete dulu deh. Kita sama ini gue delete dulu ya. Oke, jadi di sini tadi foldernya kan udah gue bikin ya. Itu tes dan teskuy, oke. Nah, jadi pertama-tama gue malah buka VirtualBox. Jadi di sini kita ls dulu. Nah, kalau misalkan kita mau copy si teskuy dan juga si testing ya, tadi mana sih? Oh, tes. Ya, itu gampang banget guys. Jadi kita tinggal ketik cp pakai huruf kecil ya. Nah, kalau misalkan kita mau copy file ya, itu tinggal kita ketik teskuy.txt. Nah, pertama di sini gue pengen copy dia ke picture ya, misalkan ya kan. Oke. Kita pakai // kemudian kita ketik pictures. Enter. Nah, kalau nggak ada error, di sini kita udah berhasil. Sekarang kita buka si directory picture-nya. Kita ketik cd picture, kita ls. Nah, ini teskuy-nya udah ada di sini guys. Oke, gampang kan ya? Nah, sekarang gue bakal mundur satu directory. ls lagi. Nah, sekarang di sini gue mau copy yang namanya folder. Nah, folder ini agak berbeda. Dia pakai opsi yang namanya min_r, oke? Nah, min_r itu apa sih? Min_r itu adalah recursive guys namanya. Nah, misalkan kalian mau lebih jelas lagi penjelasannya ya untuk mengenai recursive, kalian bisa ketik cp min_r. Nah, di sini kalian bisa lihat aja ya. Jadi fungsi min_r itu apaan sih ya kan? Nah, di sini bakal gue scroll. Nah, ini recursive. Kalian bisa artiin aja ya. Pokoknya yang berbau-bau folder itu biasanya pakai opsi min_r guys. Baik itu mau di remove, mau di cp atau mau di mv. Di cut ya mv itu.
Nah, nanti mungkin MV gue bakal buat di video berikutnya deh. Oke. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke topik utama lagi. Oke, di sini gue clear aja biar kalian nggak pusing ya kan. Nah, sekarang gue mau copy si folder. Nah, jadi untuk folder pertama-tama kita ketik ls dulu ya. Nah, mana sih folder yang mau kita copy? Misalkan di sini gue mau copy tes, oke? Ketik cp -r tes, kita masukin. Mau ditaruh di mana nih hasil kopiannya? Misalkan gue mau taruh di folder dokumen. Oke, tinggal kita ketik dokumen, enter. Kita ls, kita cd dokumen. Sekarang kita cek dia. Nah, sekarang si tes udah berada di dokumen. Oke, easy ya. Oke, easy parah lah. Clear aja biar bersih ya kan, biar lu pada nggak puyeng. ls. Di sini gue mundur lagi satu directory. Nah, itu gunanya perintah cp. Nah, sebenarnya ada lagi sih satu lagi. Jadi kita itu bisa copy ya di satu folder yang sama. Oke, misalkan gue contohkan. Misalkan gue sekarang lagi berada di dokumen, ya kan? Nah, gue lagi di dokumen nih, ya kan? Gue mau copy ya si tes 123 ini dengan berganti nama ya pastinya. Soalnya kalau di satu folder nama yang nggak kita ganti itu nggak bisa di copy. Contohnya gini, misalkan gue mau copy tes 123. Nah di sebelahnya ini karena kita mau copy di satu folder yang sama ya, itu kita tinggal ketik namanya di sebelahnya juga guys. Oke, misalkan namanya sama nih. Nah dia nggak bisa ya, namanya itu harus berbeda guys, harus different kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Nah di sini gue clear aja. Nah misalkan kita ulangi ya, gue tambahin 4.txt, kemudian enter. Nah di sini baru berhasil kita copy ya, karena satu folder ya namanya nggak boleh sama lah ya, kali sama ya kan. Nah kalau visualisasinya ya, tadi kan gue buka di dokumen ya, dokumen mana? Nah kayak gini. Kalau kita buka ya hasilnya sama yang gue ketik di awal tadi ya. Artinya apa? Ini copy-copyannya berhasil. Oke, nah kita lanjut lagi untuk yang folder. Nah jadi untuk folder sama aja, tapi kita tinggal tambahin opsi yang namanya -r, yaitu rekursif. Nah misalkan di sini gue mau copy si tes ya, jadi cp misal -r tes. Nah, gue mau taruh nih dia di satu folder yang sama atau di satu direktori yang sama. Namanya tinggal kita ganti tes 1. Bukan diganti sih, lebih tepatnya, ya benar, dirubah lah ya. Oke, ditambahin sedikit. Oke, langsung aja kita enter. Nah, nggak ada error, berarti berhasil. Nah, di sini tes 1. Easy parah ya kan. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu aja ya untuk fungsi perintah cp guys. Oke, mungkin untuk videonya bagian perintah cp sampai sini terlebih dahulu. Nanti di video berikutnya gue bakal bikin yang lebih GG lagi guys. Oke, kalian stay tune aja di channel gue. Terima kasih, bye bye.